Selamat pagi semua, Shalom. Ya, bersyukur bisa bertemu kembali secara khusus di pagi hari ini. Saya kepingin membagikan sesuatu yang kami dapatkan di dalam tahun ini secara khusus untuk seluruh jemaat. Karena bagaimanapun juga dalam kondisi beberapa waktu yang kita alami sampai dengan hari ini, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak kesesakan yang dialami oleh seluruh jemaat. Bahkan masa-masa sulit ini panjang, masa-masa sukar ini panjang. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan pencerahan, bagaimana caranya supaya di tahun ini kami secara khusus jemaat di Lombok mengalami terobosan, mengalami breakthrough, supaya bisa melihat semua janji-janji yang Tuhan sediakan. Karena kami percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong, yang bisa memberi kami hikmat, pengertian, sehingga kami bisa mengalami terobosan dari masa-masa yang sukar ini. Oleh sebab itu, kami mau berbagi kebenaran firman Tuhan, meskipun waktunya tidak lama. Saya berdoa, saya berharap setiap kebenaran firman yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudaraku semua. Sebelum saya ceritakan kebenaran firman Tuhan yang kami akan bagikan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang memberikan kami anugerah, kasih karunia, supaya kami terus dimampukan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari kebenaran firman-Mu, Tuhan yang mengurapi, itu menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di tahun ini saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang mencerahkan secara khusus buat jemaat. Supaya di dalam tahun ini seluruh jemaat Tuhan beroleh kasih karunia untuk mengalami terobosan. Mengapa kita membutuhkan terobosan? Karena dalam setiap tekanan ataupun di dalam setiap masa sukar, kita benar-benar tertahan, tidak bisa bergerak, tidak bisa maju, tidak bisa mengalami sesuatu yang baru. Oleh sebab itu kita membutuhkan terobosan. Dan di tahun ini kami secara khusus saya dapat kebenaran firman Tuhan. Kalau saya bacakan di dalam 2 Samuel, Bapak Ibu perhatikan di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dari keempat ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan kita akan menemukan kebenaran yang akan memerdekakan. Ya, kalau kita baca mulai ayat 17 tadi, kita bisa melihat kisah di mana
Daud terintimidasi oleh orang-orang Filistin yang akan menyerang, akan menyerbu. Ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, maka mereka berencana untuk menyerang Daud. Dan ketika Daud mendengar bahwa orang Filistin ini akan menyerang dia, ketika Daud mendengar orang Filistin yang akan menyerbu dia, maka Daud tidak langsung bereaksi untuk membalasnya. Yang Daud lakukan justru dia masuk ke kubu pertahanan. Nah, ini berbicara tentang doa, tempat untuk kita ketemu dengan hadirat Tuhan. Ini sangat penting. Nah, ketika saya mendapatkan kebenaran ayat ini, supaya kami bisa mengalami terobosan, bisa melewati masa-masa sulit, intimidasi ketakutan, kegelisahan, intimidasi segala hal yang ada di sekitar kita sehingga kita tidak melihat janji Tuhan, maka yang harus kami lakukan masuk ke dalam kubu pertahanan. Masuk ke dalam tempat doa, di mana disitulah kita mendapatkan kekuatan. Itulah yang Daud lakukan. Dia masuk ke kubu pertahanan ketika dia terintimidasi akan adanya penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Filistin, dan dia bertanya kepada Tuhan. Ketika dia ada di dalam kubu pertahanan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju? Di sini saya mendapatkan kebenaran yang memberikan inspirasi secara khusus. Daud mengajarkan sesuatu yang sangat esensi. Selain dia masuk ke kubu pertahanan, ketika dia menghadapi intimidasi, kesulitan, dan segala hal yang akan dia terima, dia bertanya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dan dia minta Tuhan menjawab bagaimana caranya supaya dia mengalami terobosan dari intimidasi orang-orang Filistin. Daud tidak menggunakan akalnya. Meskipun dia baru diurapi sebagai raja, Daud tidak menggunakan kekuatannya meskipun dia punya pasukan orang-orang yang mengikutinya, tetapi justru Daud masuk ke tempat kubu pertahanan, tempat doa untuk dia mencari Tuhan, dan dia bertanya kepada Tuhan supaya dia mendapat jawaban apakah dia akan maju atau tidak. Berarti ini pengertian yang sangat esensi. Supaya kita bisa mengalami terobosan, yang pertama kita harus masuk ke kubu pertahanan, kita masuk ke dalam ruang doa kita, untuk kita mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dan kita mengharapkan Tuhan menjawab. Kita mengharapkan Tuhan berbicara kepada setiap kita, supaya kita bisa melewati intimidasi, melewati setiap kesulitan, melewati kesesakan, melewati segala hal yang tidak menyenangkan di masa yang sukar ini. Saya mengerti, tidak mudah untuk kita bisa melewati kesulitan demi kesulitan. Entah itu ekonomi, sakit penyakit, keuangan, hubungan suami istri, banyak goncangan di masa-masa sukar ini. Tapi sekali lagi, ketika kita masuk di dalam kubu pertahanan, ketika kita masuk di dalam kubu doa kita, tempat untuk kita bertemu dengan Tuhan, maka di situ ada jawaban, di situ ada pengharapan, di situ ada jalan keluar, di situ ada sukacita yang akan memampukan kita melihat sesuatu akan berubah. Dan di dalam ayat yang ke-19, ketika Daud bertanya, Tuhan, apakah aku harus maju? Dan Tuhan menjawab Daud, majulah, karena aku akan menyerahkan mereka. Dan ketika perintah Tuhan dilakukan oleh Daud, Daud maju berdasarkan perintah Tuhan, berdasarkan jawaban Tuhan, yang terjadi luar biasa. Sampai Daud menyatakan di dalam ayat yang ke-20. Mari kita lihat ayat yang ke-20 kembali. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia. Dia membuktikan bahwa Allah dahsyat dan ajaib. Dan dia berkata,
Tuhan telah menerobos musuhku di depan. Bahkan dia mengatakan seperti air menerobos. Setiap tantangan, kesulitan, setiap kesesakan, setiap hal yang mengikat, yang membelenggu hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban kepada kita, maka Tuhan sendiri yang akan melakukan terobosan. Tuhan sendiri yang akan melakukan terobosan di depan hidup kita. Kita akan bisa melewati setiap hal yang sulit, yang susah, yang tidak mungkin. Karena Tuhan yang melakukan, maka semuanya menjadi mungkin dan tidak ada yang mustahil. Ini yang ingin saya bagikan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, di pagi hari ini. Di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa kesesakan, apapun kesesakan ataupun apapun kesulitan yang kita hadapi. Tapi di tahun ini, saya mendapatkan kebenaran ini. Tuhan berjanji, Dia yang akan memberikan terobosan. Dia yang akan menerobos bagaikan air yang menerobos setiap intimidasi, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran tentang apapun juga. Sehingga kita mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Kebenaran ini menjadi inspirasi yang luar biasa dahsyat secara khusus dalam hidup kami, dalam kehidupan setiap jemaat sampai dengan hari ini. Ada yang kena COVID, ada yang kena sakit, penyakit, tapi bersama Tuhan, Tuhan lakukan terobosan. Dan itu menjadi kesaksian sampai dengan hari ini. Dan kalau kita baca dari ayat yang tadi, Bapak Ibu, sampai selesai, Daud bukan hanya berhenti bertanya sekali. Ketika dia diberikan kemenangan, Daud tetap bertanya ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami intimidasi yang lain-lainnya. Kalau kita baca sampai dengan ayat 25, Daud kedua kalinya dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju? Karena orang Filistin akan menyerang berikutnya, saudaraku. Dan Tuhan berkata, jangan maju dan lakukan seperti ini. Perhatikan, kalau kita baca dari ayat 17 sampai 25 komplit. Yang pertama Tuhan mengatakan maju, yang kedua Tuhan mengatakan jangan maju, tapi ada sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada Daud untuk dilakukan. Dan Daud melakukan seperti apa yang Tuhan beritahukan. Nah ini penting. Kita nggak boleh melakukan segala sesuatu untuk mengatasi kesulitan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, berdasarkan apa kata orang. Tidak. Karena Tuhanlah yang melakukan terobosan atas hidup setiap kita. Bukan oleh kekuatan, oleh gagah kita. Bukan oleh pengalaman kita, tetapi oleh karena Tuhan yang menjadi sumber inspirasi yang kita bisa melewati terobosan demi terobosan. Nikmati janji Tuhan melalui kebenaran ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kami percaya ini akan terjadi atas kehidupan kita kalau kita senantiasa datang dan masuk ke dalam kubu pertahanan. Doa kita kuat di dalam doa, kuat di dalam intim dengan Tuhan. Maka kita akan beroleh jawaban. Kita akan beroleh pernyataan-pernyataan Tuhan. Dan pernyataan-pernyataan Tuhan itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan menghasilkan iman. Dan iman itulah yang akan kita lihat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang menerobos setiap kesusahan, kesulitan, masalah, tantangan. Hanya bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Baik, puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin istri saya bisa menambahkan. Ya, selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih yang udah nulis hello. Yang pasti kita kangen pengen ke Jakarta. Tetapi sabar. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan pernyataan ini. Bahwa ada banyak hal, ada banyak proses yang akan kita lalui ketika kita punya sebuah tekad yang kuat untuk mengalami terobosan. Kita harus lakukan dengan 3 hal, yaitu tetaplah fokus, tetaplah bertekun, dan yang paling terakhir adalah tetap bersabar.
Nah, yang paling terakhir ini yang agak sulit rasanya buat setiap kita bersabar. Karena kan sabar itu kalau saya dapat di Wanita Bijak zaman dulu itu kata-katanya itu long suffering, berarti penderitaan panjang. Nah, biasanya kan kita nggak betah gitu ya, nunggu Tuhan kapan ada jawaban, kapan ada jawaban. Tapi yang seperti yang tadi Pak Bambang bilang bahwa di dalam kubu pertahanan, waktu kita bertanya kepada Tuhan, itulah jawaban yang pasti yang akan membuat kita tetap tekun, tetap fokus, dan tetap bersabar sampai kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Jadi sebuah terobosan bukanlah hal yang mudah, tapi pasti bisa karena Tuhan bersama-sama dengan kita dan janjinya itu ya dan amin buat kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Semua kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi yakinlah bahwa Tuhan itu terlalu hebat buat hidup kita. Amin. Semangat terus ya teman-teman. God bless you. Mengakhiri Bapak Ibu. Jadi terobosan itu bukan datang dengan sendiri. Jadi kalau orang Jawa terobosan itu datang dengan ujuk-ujuk atau tiba-tiba, enggak. Jadi harus ada upaya yang kita lakukan supaya kita bisa mengalami terobosan. Yang pertama tadi dibagikan istri saya, kita harus fokus. Sama di dalam kebenaran yang ada di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ishak itu dengan iman dia memandang ke depan, fokus. Ibrani 12 juga ayat yang pertama dan kedua. Hendaklah kamu memandang kepada Yesus, fokus. Jadi jangan berubah-ubah fokusnya. Nah, kita akan bisa fokus kalau kita punya tujuan. Nah, kita tidak akan pernah bisa fokus kalau kita tidak punya tujuan. Jadi tujuan akhir hidup kita harus temukan terlebih dahulu sehingga kita bisa fokus. Nah, yang kedua Bapak Ibu, terobosan akan terjadi kalau kita bertekun. Bertekun itu melakukan sesuatu yang berulang-ulang dalam waktu yang lama, yang terus-menerus kontinu. Di Ibrani 10 ayat 36 sampai 39 menjelaskan kamu memerlukan ketekunan supaya kamu memperoleh janji-janji Tuhan. Bertekun, tidak gampang bertekun. Melakukan sesuatu yang sama terus-menerus dalam waktu yang lama. Bosan. Tapi tetap ada kasih karunia Tuhan. Yang terakhir adalah sabar. Bersabar itu kita peroleh ketika kita satu, terus beribadah sejati. Yang kedua, terus belajar menguasai diri, bukan menguasai orang lain. Tapi menguasai diri. Menguasai diri lebih sulit daripada menguasai orang lain. Nah ini yang penting. Makanya kalau kita nggak belajar beribadah sejati tiap hari, kita nggak beroleh ketentraman, ketenangan. Karena firman Tuhan kan berkata, hati yang tenang itu datangnya dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Nggak bisa masuk ke kubu pertahanan, nggak bisa. Harus melakukan ibadah sejati. Yang kedua, kita belajar menguasai diri. Kuasailah dirimu. Kalau nggak bisa menguasai diri, kita nggak bisa masuk ke kubu pertahanan. Jadi sekali lagi, terobosan ini juga harus terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini janji Tuhan. Mari kita lakukan, kita praktekkan apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita setiap pagi ketika kita bersaat teduh, beribadah sejati, mendengar apa yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar dan juga hamba-Mu sampaikan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami, supaya itu menjadi real, nyata Tuhan. Bahwa terobosan itu Engkau yang melakukan di dalam hidup setiap kami. Karena Engkau akan mengerjakan, melakukan dengan cara-Mu. Sebab itu kami mau cari kerajaan dan kebenaran-Mu terlebih dahulu. Karena disitulah kami memperoleh hikmat. Menanti-nantikan Tuhan. Dengan fokus, dengan tekun, dan dengan sabar Tuhan. Terima kasih, mampukan sepanjang hari ini. Kami melewati hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin.
Haleluya. Haleluya. Makasih Pak Bambang, Kak Yudit. Ya, thank you. Teman-teman, saya dapetin ada di antara kita ya yang membutuhkan terobosan ya. Jadi tadi waktu Pak Bambang sampaikan Tuhan yang akan membuat terobosan, saya dapetin ada teman-teman di antara kita yang membutuhkan terobosan ya di dalam pekerjaannya, di dalam bisnisnya, ya. Jadi pagi hari ini teman-teman kalau ada ya di antara kita yang membutuhkan satu terobosan di dalam bisnis pekerjaan, kita mau berdoa ya buat teman-teman. Bolehkah bisa open mic ya siapa di antara teman-teman yang membutuhkan ya terobosan dari Tuhan ya di dalam pekerjaan, di dalam bisnis ya. Dan juga tadi waktu Pak Bambang sharing tentang tujuan ya. Tuhan memberikan tujuan. Ya, ada teman-teman yang sepertinya kehilangan tujuan ya. Sehingga ketika kehilangan tujuan di dalam hidup ini jadinya kehilangan semangat gitu ya. Nggak ada semangat, kehilangan semangat. Nah, boleh teman-teman yang mengalami ya seperti yang tadi saya katakan, bolehkah teman-teman bisa open mic-nya dan kita mau hari ini berdoa ya, Tubuh Kristus mau berdoa buat teman-teman supaya mengalami terobosan dan mengalami kembali ya, mendapatkan semangat yang baru dari Tuhan. Silakan, ada? Ya, ada Pak Gunawan ya yang sudah open mic. Bagaimana Pak Gunawan? Iya, saya bisnisnya di advertising. Ya, kalau di advertising saat ini kan COVID ya. Jadi ya paling promosi itu ya paling pertama yang kena ya untuk bisnis terutama yang B2B ya, maksudnya corporate gitu, perusahaan-perusahaan ya. Ya saya butuh sih maksudnya didoain untuk mungkin ada terobosan yang baru gitu ya, karena saya udah coba beberapa bisnis juga selama COVID ini, tapi kayaknya nggak jalan gitu. Ya itu ya. Ya, oke. Ya, mari teman-teman kita berdoa ya. Nanti ketika kita berdoa, kalau ada teman-teman yang mendapatkan sesuatu pesan dari Tuhan, kita bisa sampaikan ya, atau ada sesuatu doa ya yang Tuhan ingatkan untuk kita mendoakan ya buat Pak Gunawan. Kita bisa nanti bergantian ya berdoa ya, saling mendoakan ya. Mari kita kedahkan tangan kita berdoa ya buat Pak Gunawan pagi hari ini. Bapa, kami sepakat datang kepadamu, kami membawa Tuhan anakmu Gunawan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah di dalam bisnisnya, di dalam pekerjaannya. Kalau hari-hari ini Tuhan dia mengalami goncangan Tuhan di dalam bisnisnya, kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka jalan yang baru. Tuhan, Engkau berkata pagi hari ini, anakku, dengarkan suaraku, dengarkan perintahku, dan biarlah telingamu hari ini terbuka. Engkau mendapatkan kepekaan untuk engkau mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata ke kiri, maka berjalanlah ke kiri. Ketika Tuhan berkata ke kanan, maka berjalanlah ke kanan. Ketika Tuhan bilang maju, maka engkau akan maju. Ketika Tuhan bilang engkau berhenti, maka engkau akan berhenti. Jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri, jangan mengandalkan pengalamanmu sendiri, tetapi biarlah engkau mengandalkan suara Tuhan, mengandalkan pribadi Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawabannya di dalam hidupmu. Pagi hari ini Tuhan, kami Tuhan, mencurahkan Tuhan, roh-Mu Tuhan, roh-Mu Tuhan, tercurah buat Gunawan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah pikirannya Tuhan, jamah hatinya Tuhan. Ada Tuhan, kreativitas yang baru, ada ide yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan Tuhan buat Gunawan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tubuh Kristus, kita bisa berdoa, sampaikan pesan Tuhan hari ini untuk saudara kita Gunawan. Silakan teman-teman Tubuh Kristus. Ya Bapak, kami berdoa untuk anakmu Pak Gunawan Tuhan. Firman hari ini sungguh sudah memberikan jalan keluar Tuhan. Bahwa Pak Bambang tadi mengatakan dari 2 Samuel
5 ayat 20 Tuhan, terobosan itu datangnya dari Tuhan. Pagi hari ini kalau Pak Bambang mengharapkan, kalau Pak Gunawan mengharapkan terobosan Tuhan, terobosan itu datangnya dari Tuhan. Dan terobosan itu terjadi ketika kami, anak-Mu Tuhan, datang ke kubu pertahanan, yaitu ketika kami berdoa. Ketika kami berdoa untuk mencari suara-Mu Tuhan, mencari petunjuk-Mu Tuhan. Dan ketika kami mendapat petunjuk-Mu, maka terobosan akan terjadi Tuhan. Dalam bisnisnya Pak Gunawan Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan di Yeremia 17 ayat 7 Tuhan. Orang-orang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saat kita mengalami masalah di bisnis atau di apapun juga, ini saatnya kita datang ke kubu pertahanan. Saatnya kita berdoa. Saatnya kita mengandalkan Tuhan dan melihat terobosan yang dilakukan Tuhan atas tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi terobosan baru untuk Pak Gunawan saat dia datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Yes. Ya, satu firman Tuhan yang juga saya dapat buat Pak Gunawan di dalam Yesaya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang, yang sudah tumbuh. Belumkah Pak Gunawan mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, oleh Pak Gunawan pada saat hari ini. Mungkin belum pernah timbul di dalam hati. Mungkin juga belum terpikiran oleh pikirannya Pak Gunawan. Tetapi firman Tuhan hari ini buat Pak Gunawan, Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru. Apakah Pak Gunawan belum mengetahuinya? Tinggal duduk diam di dalam hadirat Tuhan dan berdoa. Maka Tuhan akan implementasi tadi seperti apa yang sudah disampaikan. Langkah-langkahnya itu yang akan Tuhan kasih tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang detail. Kalau dia sudah memberikan visi, dia sudah memberikan firman dan janjinya, dia juga akan memberikan langkah-langkah detail apa yang Pak Gunawan akan lakukan. Sekarang tinggal stepnya, Pak Gunawan tinggal datang, terus setia sama Tuhan, dan bersabar. Tuhan akan memberikan satu demi satu step-step setelah ini apa yang Pak Gunawan akan lakukan. Karena Tuhan sudah membuat jalan itu di padang gurun. Mungkin Pak Gunawan belum tahu untuk langkah-langkah selanjutnya. Tetapi percaya, andalkan Tuhan. Dia Tuhan yang detail. Dia akan memberikan langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan yang berdoa untuk Pak Gunawan, Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang memberkati, ada terobosan-terobosan yang baru Tuhan untuk Pak Gunawan usahanya Tuhan. Saya percaya Tuhan dengan ada terobosan yang baru Tuhan untuk apapun yang mereka jalani yang menjadi berkat Tuhan untuk usahanya. Saya percaya Tuhan ada tujuan-tujuan yang baru Tuhan untuk usahanya Tuhan. Kami rindu Tuhan Pak Gunawan usahanya semakin baik, semakin yang nanti di jalan yang baru Tuhan, ada terobosan yang baru. Kami serahkan pada Engkau Tuhan untuk Pak Gunawan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau jalannya bagi Pak Gunawan Tuhan. Ada terobosan yang baru Tuhan, ada tujuan yang baru. Kami rindu Tuhan. Lalu Engkau berkati Pak Gunawan segala yang usaha yang baru nanti Tuhan. Kami percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih, ucap syukur Allah. Kami sudah berdoa. Amin. 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 Ya. Gimana Pak Gunawan? Tadi waktu doa dapat sesuatu atau merasakan sesuatu? Ya tadi kayaknya ada dapat sedikit impresi itu ya dibilang ya tetap fokus pada bisnis sekarang sih kayaknya. Tetap fokus aja. Ya mudah-mudahan memang ya ada rencana ke depan ya tetap mau kembangin aja gitu. Fokus aja lah, nggak usah mikirin yang lain-lain gitu. Ya. Thank you doanya tadi untuk teman-teman juga yang tadi. Ya, tetap semangat ya Pak Gunawan ya. Tuhan menyertai. Ya teman-teman, saya juga bergerak ya kalau ada di antara kita ya yang sedang sakit ya. Apakah ada teman-teman yang mengalami kelemahan ya di dalam tubuh, sedang sakit. Nah, kita juga mau ya berdoa ya pagi hari ini buat teman-teman yang sedang sakit ya. Silakan bisa open mic ya. Kalau ada di antara kita ya yang sedang mengalami sakit,
di tubuhnya, di bagian-bagian tubuhnya. Ya, silahkan. Pak Marino Tan, ada open mic? Shalom, Pak. Ya, ya. Bagaimana Pak Marino Tan? Terima kasih firman-Nya Pak Bambang dan Bu Yudit, Pak Adi dan kawan-kawan. Saya mau tetap minta doa buat kakak saya, sepupu saya yang Agustinus, yang dimana satu keluarga diizinkan untuk kena COVID, dan sekarang Pak Agustinus yang semuanya sudah negatif ya Pak, puji Tuhan. Hanya saja ini kakak dirawat begitu lama di rumah sakit bulanan sehingga dia mengalami belum bisa berjalan. Jadi dirawat di rumah, masih berbaring di rumah sakit. Itu saja sih Pak, di dalam kadang kepikiran gitu loh Pak. Ya, siapa kakaknya namanya Pak Agustinus ya, yang Ya, Agustinus. masih dirawat di rumah sakit sekarang. Sudah di rumah Pak, dirawat di rumah. Tapi masih belum bisa jalan ya? Iya, belum bisa jalan, jadi masih berbaring. Oke. Ya, kalau keluarganya bagaimana Pak? Keluarganya Pak Agustinus? Puji Tuhan semua sudah negatif, sudah sembuh Pak, dan sudah normal kembali. Oke, ya. Jadi yang masih problem ini ya Pak Agustinus ya. Iya. Ya. Umur berapa Pak Agustinus Pak? Umur 53 kurang lebih. Umur 53 ya. Oke. Ya. Oke Pak Marino Tan. Ya. Ya teman-teman, mari silahkan teman-teman yang tergerak, kita bisa berdoa ya. Sepakat buat Pak Agustinus ya. Silahkan teman-teman, tubuh Kristus. Tuhan, kami sepakat Tuhan berdoa Tuhan buat Pak Marino Tan yang punya belas kasihan, yang turun datangnya daripadamu Tuhan untuk saudaranya Tuhan, untuk iparnya, bahkan untuk keponakannya Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika Engkau memilih Pak Marino Tan bersama-sama kami yang menjadi pasukan-pasukan Allah yang akan terus merebut kemenangan Tuhan, seperti yang kami dengar pagi hari ini. Ketika Daud terus berdialog dengan Engkau, ketika Daud terus taat kepada Engkau, maka kami semua pasukan-pasukan-Mu pada pagi hari ini juga taat dan mau mendengar suara-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika satu orang bertobat Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Bahkan keluarga besar Pak Marino Tan juga akan menerima keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat Tuhan, Kau yang akan menciptakan situasi kondisi untuk keluarga besar Pak Marino Tan, melihat kemuliaan Tuhan turun atas Pak Marino Tan Tuhan. Baik kakaknya, iparnya, bahkan ponakannya, bahkan seluruh keluarga besarnya akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas hidup Pak Marino Tan dan keluarganya Tuhan. Kami tahu Tuhan kesembuhan yang sesungguhnya itu adalah kesembuhan rohani. Kami percaya Tuhan keluarga besarnya mengalami kesembuhan rohani. Sehingga segala virus, segala pesakit penyakit sudah kami batalkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya sembuh terjadi pada pagi hari ini. Kami memerintahkan Tuhan, segala virus, segala bakteri, segala ketakutan, segala kekhawatiran Tuhan, segala organ-organ tubuhnya juga Tuhan, Engkau yang akan gantikan Tuhan dengan organ-organ tubuh yang baru Tuhan. Kalau Engkau adalah dokter yang ajaib Tuhan, tabib yang ajaib, maka kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami ingin melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu turun atas keluarga besar ini Tuhan. Dan terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Bahkan mujizat-Mu terus terjadi dalam keluarga ini Tuhan. Sungguh kami percaya melalui pribadi Pak Marino Tan akan banyak tuaian yang akan dituai bersama-sama dengan kami. Pakai dia Tuhan untuk terus memberitakan kabar Injil ini Tuhan. Pakai juga keluarga ini Tuhan untuk terus menerima damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu saja Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Tuhan, kami tubuh Kristus Tuhan di tempat ini bersatu hati Tuhan untuk mendoakan Pak Agustinus Tuhan. Saat ini Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, ketika dia sendirian Tuhan ada di rumahnya Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan apa yang Pak Agustinus sedang rasakan. Tapi hari ini Tuhan, kami tubuh-Mu Tuhan, mau sama-sama satukan hati. Kami mau bawa Pak Agustinus di dalam penderitaannya dia Tuhan yang setelah COVID Tuhan dia belum bisa berjalan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau boleh datang Tuhan kepada Pak Agustinus. Tuhan kami minta Bapa, kalau iman perwira itu Tuhan dapat menyembuhkan Tuhan anaknya Tuhan yang sakit. Kami Tuhan hari ini bersepakat bersatu hati tubuh Kristus, murid-Mu Allah, anak-Mu Allah. Kami berdoa dan kami mau katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan Pak Agustinus bisa berjalan kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan dengan otoritas Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Kami berdoa, berjalanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai Pak Marinus Tan Tuhan untuk Tuhan menyampaikan kabar baik kepada Pak Agustinus dan keluarganya Tuhan. Bahwa Yesuslah yang satu-satunya yang menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Keselamatan-Mu datang atas keluarga ini. Keselamatan-Mu datang Tuhan atas hidup Pak Agustinus. Terima kasih Bapak. Kami terima kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, teman-teman, kita mau buka ruang pertanyaan juga ya. Apakah ada teman-teman tadi ketika mendengarkan sharing dari Pak Bambang, apakah ada teman-teman yang mau bertanya ya? Kalau ada bisa open video dan open mic, kita ada kesempatan ya. Ataupun juga mungkin di antara kita ada yang mau bersaksi ya, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan, menyaksikan apa yang sedang dialami. Ya, bisa juga silakan open video dan open mic. Ada beberapa waktu kita bisa berinteraksi ya pagi hari ini. Silakan teman-teman. Sambil menunggu, mungkin istri saya mau share sesuatu. Silakan. Nanti sambil istri saya share, teman-teman yang mau bertanya ataupun yang mau bersaksi bisa open video dan open mic ya, supaya kita bisa tahu. Silakan istri. Ya. Terima kasih Pak Bambang, Kak Yudit ya sudah sharing pagi ini. Tadi waktu Pak Bambang bagikan tentang ketika Daud ya mengalami masa yang sukar itu ya dia lari ke kubu pertahanan ya. Dan saya tuh ingat banget sama teman kompak saya, Elis ya. Dianya dapetin sesuatu waktu itu dia ketika baca firman Tuhan. Dan dia mendapat sesuatu dan dia tulis, dia bagikan di grup, dia dapetin bahwa ya pandemi ini masa yang sukar untuk kita semua ya hadapin, tapi Tuhan baik banget. Ada Koramdeo dan lahir ya Koramdeo dan kompak ya. Di sini saya melihat Koramdeo dan kompak ini seperti Bahtera Nuh, Pak Bambang. Jadi saya tuh dapetin kayak ya itu Elis itu cerita gitu bahwa Koramdeo ini seperti Bahtera Nuh. Ketika air bah itu mau datang, Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera dan ketika banjir itu datang, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu dan hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Nah, saya melihat ya Pak, maksudnya ketika orang-orang ini yang mengalami satu kesusahan yang besar dan dia masuk ke dalam Koramdeo, kita
yang tadinya kita nggak mungkin gitu, masa setiap hari ya mau ini duduk diem di kaki Tuhan tiap pagi, bahkan nggak hanya pagi aja, malam. Ini Ibu Sisil luar biasa banget, Pak. Dia bisa pagi malam ada di Koramdel juga. Nah, jadi itu yang saya lihat ya, orang-orang yang ada di dalam Koramdel dan kompak-kompak, mereka itu aman gitu di dalam perlindungan Tuhan. Meskipun banjir itu melanda dunia ya, itu kan waktu Nuh itu banjir itu nggak hanya satu kota tapi seluruh bumi ditutupi air, sama seperti pandemi ini, seluruh bumi, nggak hanya Indonesia aja tapi seluruh negara di bumi ini kita dihadapkan dengan yang namanya COVID ya, dan semua tergoncang gitu, nggak ada yang nggak tergoncang. Tapi ketika orang-orang, anak-anak Tuhan yang datang, yang masuk ke dalam Batra, yang masuk ke dalam Koramdel, mencari Tuhan, dia akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Dan saya percaya gitu, air bah itu setelah surut dia akan ada satu tunas ya yang tumbuh. Dan saya percaya gitu, ketika kita yang mengalami pergumulan, kalau kita terus mengandalkan Tuhan di dalam dan setia tekun di dalam Koramdel maupun di kompak, kita akan saling menjaga satu dengan yang lain. Kita mau sama-sama ada di dalam perlindungan Tuhan, sama seperti Daud di dalam kubu pertahanannya dia aman. Yang itu yang saya dapat dan bisa tambahkan. Oh ya, satu lagi untuk teman-teman yang sudah merasakan apa yang sudah didapat dari Koramdel ini maupun kompak ya, iman kita dibangkitkan, kita mengalami satu kebangkitan di dalam roh kita maupun di dalam hidup kita sehari-hari. Kita boleh ngajak teman-teman kita, saudara ataupun siapapun itu yang mungkin mereka lagi sakit, lagi kesusahan, lagi dalam pergumulan, mereka boleh kita ajak ke sini, karena disinilah kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang mau bersaksi di sini, boleh silakan open video atau mic-nya untuk berbagi, bisa menjadi berkat buat tubuh Kristus. Ya, saya mau tanya sama Pak Bambang ya. Halo? Ya, silakan Pak Gunawan, jelas suaranya. Ya, ini sebenarnya pergumulan saya ya, sampai sebenarnya saya yang konsep tadi bertanya itu sebenarnya saya baru 1 tahun ini aja sih. Maksudnya, jadi selama ini yang saya imanin tuh apapun yang saya lakukan ya pasti akan dibantu Tuhan nanti gitu loh. Jadi saya tuh selama ini bisnis ya lakukan dulu aja gitu. Nanti ada apa gitu ya pasti Tuhan akan bantu. Nah cuman setelah 1 tahun terakhir ini saya kayaknya ada salah kali ya. Maksudnya selama ini kan kalau diajarin ya kita harus bertanya sama Tuhan gitu. Masalahnya adalah kadang nggak ada jawaban gitu loh. Jadi bingung gitu saya. Jadi kan kadang kalau tadi dengan firman Daud ke kubu pertahanan berdoa gitu, Tuhan kasih jawaban gitu kan. Nah itu kan kalau Daud dapat jawaban gitu loh, langsung mungkin direct gitu ya, atau mungkin apa gitu ya, caranya gitu bisa langsung tersampaikan. Tapi kalau saya selama ini ya doa, nanya yang nggak ada jawaban gitu loh. Jadi saya kadang udah tuh saya bertanya gitu, saya nanya gitu. Nah tapi di dalam jawaban yang saya dapat yaitu lalu lakukan aja dulu. Makanya banyak juga sih kadang saya ngelakukan sesuatu tuh banyak salahnya ya. Nanti salah diperbaikin aja gitu. Belajar juga something. Jadi selama ini saya selalu berkonsep seperti itu. Jadi gimana ya Pak Bambang ya? Apakah ikan berbeda banget dengan konsep yang dan itu saya sering dengar sebenarnya konsep yang Pak Bambang bilang itu bahwa ya kita bertanya sama Tuhan, doa gitu, tunggu jawaban gitu. Kalau jawabannya nggak ada gimana gitu. Mungkin banyak juga teman-teman
ada yang ngalamin kali seperti saya tanya-tanya ya jawabannya enggak itu apa karena saya yang kurang peka atau apa gitu ya. Nah, cuman ya itu yang tadi saya bilang, saya dapat jawaban itu selalu bilangnya lakukan saja. Nanti kita lihat gitu. Paling kadang konsultasi aja saya sama orang-orang yang orang-orang yang lebih tua gitu, atau kadang sharing juga sama teman. Tapi kadang-kadang kan saya sebelum sharing itu udah ya ada pembenaran dulu dalam pikiran saya. Oh ya, strateginya ini caranya begini. Kalau saya memang orang ini juga ya, maksudnya melakukan langkah-langkah itu ada langkahnya, saya nggak asal gitu. Nah, itu pertanyaan saya. Oh ya, sedikit lah sharing, saya mau sharing itu ya. Saya ini sharing dikit. Tadi kan pertanyaan, sekarang sharing. Saya selama 1 tahun terakhir ini kan kalau bisnis kan memang turun banget ya. Tapi puji Tuhannya itu apa yang saya pikirkan, apa yang saya takutkan gitu, terutama untuk aset saya berkurang. Saya udah pikir, wah ini kalau kayak gini pasti aset atau apa berkurang lah, setengah lah sampai 1 tahun. Itu ternyata nggak terjadi semua gitu. Jadi banyak ketakutan saya, benar-benar takut dalam pengertian itu ada panic attack gitu ya. Itu ternyata nggak terjadi ya, panic attack-nya terjadi, tapi ternyata apa yang saya khawatirkan tuh nggak ada yang terjadi gitu. Ya itu puji Tuhan, nggak tahu gimana saya ada dapat beberapa proyek itu bisa menutupin 1 tahun saya, 1 tahun kerugian saya. Ya itulah yang mau saya saksikan. Dan juga tadi pertanyaannya, silakan ya, itu pertanyaan saya Pak Bambang. Baik, ini kalau dari apa yang saya alami, karena begini, kalau dulu cara saya kurang lebih sama dengan Pak Gunawan. Ya, jadi saya maju dulu, baru setelah ada masalah baru tanya sama Tuhan. Nah, itu jadi kebiasaan, itu memang jadi kebiasaan. Meskipun saya dalam pelayanan, saya juga punya kebiasaan seperti itu. Jadi ngomong dulu, mikirnya belakangan. Setelah ada masalah baru mikir. Nah, setelah saya terus-menerus melihat proses demi proses dalam perjalanan rohani saya, dalam pekerjaan dan pelayanan, saya melihat memang kita nggak bisa tidak untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bergantung itu artinya memang bukan hanya percaya kepada Tuhan, beriman bahwa Tuhan memberikan janji-janji, tapi kita juga mengikuti apa kata Tuhan dari setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, memang seperti yang tadi saya katakan, ketika kita bertanya kepada Tuhan itu tidak ujuk-ujuk langsung Tuhan jawab. Ya memang Daud melakukan di dalam apa yang dia alami di ayat tadi itu memang langsung dijawab. Tapi kan kita tidak tahu berapa lama doa Daud terus kemudian langsung dijawab. Kita nggak pernah ada tulisan di situ. Daud ada di kuku pertahanan 2 minggu misalnya, baru dijawab. Kan kita nggak tahu karena nggak ditulis di situ. Tapi yang jelas prosesnya Daud itu selalu diawali dengan dia mencari Tuhan. Nah, yang tadi saya jelaskan memang harus fokus, harus tekun. Tidak bisa ujuk-ujuk terobosan itu terjadi. Ataupun tidak bisa, orang Jawa itu tiba-tiba langsung kita dapat jawaban. Kalau hari ini saya berdoa, terus kemudian Tuhan langsung jawab, wih luar biasa itu. Itu yang saya harapkan. Tapi sepanjang umur hidup saya sampai hari ini, ketika saya berdoa, ketika saya mencari Tuhan, bertanya sesuatu kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan, nggak pernah itu dijawab ujuk-ujuk. Sampai dengan hari ini saya ya, ini kesaksian hidup saya. Ya kalau ada di antara Bapak Ibu Saudaraku, begitu doa langsung dijawab, langsung sering begitu ya puji Tuhan, itu kan anugerah, itu kan kasih karunia, setiap kita beda-beda. Tapi selama saya dalam proses perjalanan hidup saya, baik secara rohani maupun jasmani, ketika saya mengandalkan Tuhan, saya nggak pernah langsung tiba-tiba Tuhan jawab, enggak. Tapi Tuhan selalu memberikan pengertian-pengertian lewat proses perjalanan saya ketika saya udah menyerahkan sama Tuhan. Tuhan, saya nggak ngerti ini Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Begitu saya amin, Tuhan nggak ngomong langsung.
Tapi dalam perjalanan saya ditemukan dengan orang ini, dengan orang. Nah, Roh Kudus langsung, nah ini loh caranya Tuhan. Nah, seperti itu kalau apa ya, kisah perjalanan rohani saya selalu dipertemukan. Oh ini. Jadi O-nya itu selalu di belakang. Entah itu O-nya 2 bulan, 3 bulan. Oh ini yang dimaksud Tuhan. Begitu. Tapi saya terus belajar mempraktekkan tiga hal tadi untuk mengalami terobosan. Fokus, terus bertekun, melakukan berulang-ulang. Tuhan belum jawab, nggak apa-apa. Tuhan belum ngasih sesuatu, nggak apa-apa. Terus lakukan. Karena kalau menurut saya begini, kalau Tuhan jawab langsung doa saya, bisa-bisa saya pingsan loh. Begitu Tuhan, tolong Tuhan, keluar, saya bisa pingsan. Saudaraku, bisa pingsan. Karena apa, saudaraku? Sesuatu yang Tuhan singkapkan itu punya tujuan untuk kita belajar. Tuhan nggak ngasih kemuliaan itu langsung jreng gitu, itu bisa pingsan kita. Nggak kuat kita terima kemuliaan yang langsung tiba-tiba sambrak begitu, nggak bisa. Jadi Tuhan kasih sedikit supaya apa? Kita tidak sombong, tidak angkuh. Nantinya kita bisa jadi kesaksian. Kita kalau mau mencari Tuhan itu perlu proses. Jadi gini, kita selalu mengharapkan kairos, tapi kita nggak setia dengan kronosnya. Kita harus setia dengan kronos. Kronos itu prosesnya. Berjalan pelan-pelan menuju kepada arah tujuan, fokus. Baru terjadi kairos. Kalau kairos itu tiba-tiba ujuk-ujuk datang, kita bisa pingsan, bener. Nggak kuat deh terima janji Tuhan yang sambrek-embrek itu. Tuhan kasih sedikit demi sedikit. Supaya kita belajar tekun. Supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Setiap hari. Itu proses yang saya alami. Jadi jangan patah semangat. Jadi jangan patah arang ataupun putus asa kalau Tuhan belum jawab sampai hari ini. Itu berarti Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Makanya sabar itu kan bertahan dalam waktu lama banget. Lama banget. Saya melihat jemaat hari ini bisa mengalami proses, ada yang sakit kanker stadium 4, ada yang kemarin divonis lagi kanker. Tapi ketika dia ngerti proses ini, dia nunggu. Kalaupun Tuhan belum jawab, nggak apa-apa, saya akan lakukan terus. Sampai Tuhan buka ini seperti ini. Nah itu yang bisa saya bagikan ya. Jadi tidak ada patokan bagaimana caranya supaya kita dapat jawaban cepat. Wah itu kalau kita kayak di kantor pos ada pilihan itu kilat khusus yang lamaan ada. Tapi kalau Tuhan nggak ada begitu. Tuhan nggak pernah membuat apa pilihan. Ada kilat khusus apa yang biasa Pak? Nggak ada begitu. Jadi prosesnya selalu mengajarkan bahwa kita harus tekun, harus bersabar, menanti jawaban Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia dimasukkan ke dalam gua api, apakah ujuk-ujuk Tuhan jawab? Tidak. Dan dia berkata begini, kalau Tuhan nggak menolong, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Itu prinsip yang harus kita temukan. Jadi kalau Pak Gunawan belum dapat jawaban sampai hari ini, jangan berubah strateginya. Selalu tanya Tuhan dulu. Kalau saya mengajarkan kepada diri saya sama anak-anak saya, sama jemaat, tanya Tuhan dulu. Lah lama sekali Pak belum. Nah itu makanya perlu sabar. Lah kalau maunya kita kan instan, begitu ngomong Tuhan langsung jawab. Bahkan kita minta sebelum kita ngomong Tuhan jawab. Lah itu persoalan orang Kristen. Nah itu jadi pembelajaran buat saya sih, jadi pembelajaran. Jadi dari awal saya mengajar diri saya. Saya tidak jadi seperti ini ya dengan tiba-tiba, dengan instan. Ada proses. Sampai dengan hari ini pun saya juga ada pergumulan Pak. Ada pergumulan yang belum dijawab. Sudah berapa lama? Sudah 15 tahun Pak. Belum dijawab, belum. Tapi apakah saya putuskan? Enggak. Saya akan terus. Karena Tuhan punya waktu, punya cara, dan punya keinginan yang tidak terpahami oleh kita. Ya, dan itulah yang saya praktekin. Nah, itu saja Pak yang mungkin bisa menjadi jawaban saya, menjadi sharing untuk berbagi.
Ya, Pak Bambang. Thank you, Itu Pak jawaban Bambang. buat saya juga itu. Jawaban buat saya. Makasih Pak Bambang buat sharingnya. Sama-sama. Ya. Ya, ini ada rekan kita ya, Cunardi dan Aling, sudah open video. Silakan Cunardi dan Aling bisa sharing. Ya. Terima kasih Pak Bambang buat sharing firman-Nya, sangat memberkati ya. Saya juga sedang dalam penantian penggenapan janji Tuhan, jadi memang harus terus fokus, bertekun dan bersabar. Ya, kita mau saksikan tentang apa yang kami alami ya lewat juga Coram Deo dan Kompak ya. Memang sejak September tahun kemarin itu kita dikenalkan dengan Kompak. Waktu itu memang masih di industri dengan Pak Mardi, Bu Ria ya. Ya sejak itu sampai hari ini kami setiap hari, setiap pagi kami datang, bangun pagi kami ketemu Tuhan bersama tubuh Kristus gitu ya, connect dengan Sang Kepala. Ya sejak itu kami ngalamin banyak terobosan baru, terutama dalam kerohanian, iman kami, hubungan kami dalam keluarga, ya, sampai anak-anak kami juga, mereka juga sekarang juga sudah ikut komsel, udah kita kompak keluarga setiap malam gitu kan. Terus anak saya yang kecil juga dia udah setiap hari juga kompak anak dan dia sekarang di training jadi calon leader, dia sangat excited gitu. Ya itu yang kami alami gitu ya, terobosan-terobosan yang Tuhan kasih lewat ketika kami setia di dalam Kompak dan Coram Deo. Ya nggak hanya itu saja, tapi juga kegairahan kerohanian kami nggak hanya fokus ke dalam, tapi juga Tuhan kirim jiwa-jiwa ya lewat Kompak. Tuhan banyak kirim jiwa-jiwa, kami melayani lewat Zoom juga, banyak yang ngalamin inner healing gitu ya, akhirnya mereka juga tertanam di Kompak dan Coram Deo. Ya, salah satu yang saya mau saksikan juga, kami pelayanan di bimbingan pranikah. Nah, salah satu anak PPN kami yang sudah menikah 10 tahun yang lalu, dia pindah ke Amerika, terus akhirnya ya kita memang nggak terlalu banyak sering berkomunikasi ya, jadi karena dia sudah di Amerika. Tapi tiba-tiba bulan lalu ya, itu dia WA saya gitu. Dia WA saya, ternyata dia ngalamin masalah di keluarga lah ya. Udah di ujung tanduk, istrinya udah minta pisah lah gitu. Karena mereka memang tidak ada dalam komunitas dan juga ada masalah di dalam orang ketiga gitu ya. Walaupun dia sudah bertobat, tapi istri nggak bisa terima dan mau minta pisah. Nah, tiba-tiba dia hubungin saya. Ternyata memang sebelumnya Tuhan sudah bekerja lah dalam hidupnya dan Tuhan ingetin untuk hubungin saya gitu. Nah, dia WA, akhirnya kita teleponan, dia cerita lah masalahnya. Dan kami akhirnya layani ya, kami layani mereka. Memang suaminya memang sudah melembutkan hati lah ya, mau berubah, tapi istrinya masih keras waktu itu. Nah akhirnya ya udah, tapi mereka tetap setelah konseling itu mereka mulai ngalamin pemulihan di keluarga. Tapi saya dapetin terutama bahwa suaminya juga perlu dipulihkan gitu kan, perlu dipulihkan. Akhirnya saya ajak kompak suami-suami untuk layanin jiwa tersebut, suaminya, dan disitulah dia ngalamin juga inner healing ya, pemulihan, apa yang dia alami sejak kecil sampai saat ini tuh Tuhan bukakan, dan lewat kompak ya dia ngalamin pemulihan inner healing. Dan akhirnya hari ini ya kita melihat ya mereka hubungannya mulai dipulihkan,
istrinya akhirnya mau melembutkan hati dan ikut Koramdeo juga, suami juga ikut kompak gitu ya. Lewat Koramdeo kompak ini kita lihat ya, maksudnya dia tinggal di Amerika, jadi jarak dan waktu itu tidak menjadi hambatan ya untuk kita. Tuhan kirim jiwa-jiwa itu sih ya, itu yang sangat excited. Mungkin istri saya mau menambah. Ya, saya setuju sekali yang kayak Pak Bambang bilang, fokus, tekun, dan sabar ya. Kami masih mengalami sendiri ketika ikut Koramdeo pagi itu bukan sesuatu yang enak ya buat kami gitu kan, sesuatu yang benar-benar menyalipkan daging, harus bangun pagi dan mencari Tuhan yang pertama gitu kan. Nah, ya memang kami biasa pagi mencari Tuhan, tapi cuma berapa menit gitu kan. Setelah itu sibuk dengan urusan masing-masing gitu, dengan aktivitas panjang hari. Ketika mencari Tuhan, ikut mesbah pagi sejam, 1,5 jam, nggak berasa waktu, tapi very very amazing gitu. Maksudnya saya pribadi yang nggak minta si Tuhan kesembuhan, nggak minta, cuma pengen ketemu Tuhan, pengen ngutamain Tuhan. Tapi Tuhan kasih bonus gitu loh, Tuhan sembuhin gitu loh. Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan pulihkan hati saya, Tuhan sembuhkan fisik saya, dan ya saya bersyukur banget gitu loh ikut Koramdeo itu. Dan saya percaya ketika itu adalah bayar harga dengan bertekun, dan saya ingat janji Tuhan bahwa ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia akan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya saya tidak berpikir upah itu berkat jasmani, tapi saya benar-benar percaya ketika saya datang, saya memperoleh kasih karunia untuk bisa bertahan sepanjang hari, saya bisa tetap taat sama Tuhan gitu. Dan saya mengalami sejak bulan September itu dan sampai hari ini saya bersyukur gitu. Dan ketika di dalam kompak-kompak yang saya sangat bersuka cita adalah di kompak itu nggak ada yang senior dan junior ya. Walaupun saya udah 20 tahun ikut Tuhan, 20 tahun lebih, saya bersyukur di tengah-tengah kompak itu, walaupun ada yang lebih tua usianya segala macam, tapi kami tuh benar-benar bisa saling mendukung, saling mendoakan gitu. Dan kami belajar nggak cuma fokus ke up dan in gitu loh. Kami fokus ke out, kami melayani jiwa-jiwa. Ketika teman kami bilang, ayo doain ciciku dong yuk, kita doain cicinya begini-gini, ayo. Nah kita semangat sekali, seru banget pelayanan di kompak itu gitu loh. Jadi pelayanan kompak itu nggak ada, udah aling aja, udah ini aja, kamu kan lebih, enggak. Kita semua sama-sama belajar dengar suara Tuhan. Karena setiap orang percaya itu bisa mendengar suara Tuhan gitu loh. Nah, kita belajar di kompak itu dengan suara Tuhan. Kamu dapetin apa? Iya, dapetin apa? Kita doain. Wah, terjadi pemulihan. Gak nyangka kan selama ini kalau orang mau butuh konseling, mesti janji ketemu aja setengah mati susahnya waktunya offline-nya kan. Nah, sekarang cuma buka di punya wifi, punya handphone atau provider apapun, bisa gitu loh doain. Kita doain, terus dia ngalamin pelepasan, bisa muntah. Oh, wow. Terus bisa nangis, terus dia rahasia-rahasia yang tersembunyi dibukakan oleh tubuh Kristus. Terus saya berpikir, Tuhan, Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau hadir, tidak ada yang bisa tahan. Tuhan akan kuasa dan kasih-Mu dinyatakan itu. Dan kompak itu ya menjadi satu jawaban penting ya. Kami percaya kompak ini adalah rumah solusi ya buat di masa-masa akhir zaman akhir ini gitu loh. Kompak-kompak adalah rumah solusi buat bangsa kita, buat khususnya sekeliling hidup kita itu. Ya, saya sangat diberkati. Selama ini pelayanan karena cuma berdua ya, atau aku sendiri capek gitu. Ini nggak selesai masalahnya, bolak-balik gitu. Tapi ketika kita bawa di dalam kompak, teman-teman doain yuk, ada temanku nih gini, doain sama-sama. Selesai tuh. Dia bisa menang dan kita nggak ada yang capek gitu loh. Kita semua bersuka cita gitu loh. Nggak ada satupun yang merasa capek sendiri, pelayanan sendiri gitu loh. Tapi kita semua sama-sama. Terus ada yang bilang, kok gue bisa dengar suara Tuhan ya? Kok gue bisa dapetin? Ya iyalah, Tuhan bisa ngomong sama setiap kita gitu loh. Dan seru banget di pelayanan kompak itu gitu loh. Dan kita bersuka cita lagi di dalam kompak kita pun masing-masing punya keberanian untuk buka kompak-kompak lagi yang baru gitu loh. Bermultiplikasi gitu. Dan yang tadinya biasa di kompak kita gantian mimpin, dan ketika dia berani buka kompak baru, dia juga memimpin jiwa baru dan dia bersuka cita. Wow, maksudnya itulah kehidupan gereja mula-mula gitu kan ya. Ya, terus membangun, mendoakan orang, saling menguatkan gitu. Dan itu menjadi sukacita yang besar sih buat kami ada di dalam Koramdeo Mesbah Pagi dan di kompak. Ya, kami percaya ketika kami bertekun, kami fokus, kami akan terus mengalami terobosan. Dan setiap teman-teman kami di kompak pun mengalami terobosan dan kami melihat itu gitu. Ya, tekun, fokus, dan kita mengalami terobosan. Ya, benar-benar harus sabar juga, long suffering ya.
kadang-kadang ada yang masalahnya itu lagi bersabar juga, tapi ya seru lah kalau di dalam kompak lah gitu. Ya. Aling, kompaknya setiap berapa hari sekali, Aling? Saya punya kompak inti yang berenam itu setiap hari kecuali Jumat karena komsel, karena mayoritas komselnya sama. Terus saya juga mendampingi 3 kompak, 1 kompak single dan 2 kompak istri-istri. Ya saya mendampingi sih, maksudnya mendampingi dengan tujuan saya ingin membawa api itu memastikan kompak ini benar gitu loh. Kompaknya nggak cuma kompak, jangan sampai kompak yang salah, kompak yang ngomongin orang, gosipin orang gitu. Tapi kompak yang benar-benar Tuhan hadir gitu loh. Benar-benar kompak yang saling menguatkan, saling meneguhkan, saling sharing firman, bukan sharingin yang lain-lain gitu kan. Nah, saya sedang mendampingi ini sampai nanti waktunya saya mau lepas supaya mereka belajar tidak bergantung pada saya. Mereka harus percaya bahwa dalam kompak itu ada Tuhan gitu. Itu sih. Ya. Kenapa kok setiap hari, Aling? Beda nggak ya kalau kompak kita cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dengan kompak itu setiap hari? Itu ada bedanya nggak? Kompak setiap hari itu karena kita berenam ya, ada aja yang diceritain gitu loh. Ada aja yang dapetin sesuatu dari ayat yang sama, bisa dapetin dari berbagai sisi gitu kan. Terus apa ya, dan nggak ngebosenin sih ya kalau menurut saya ya, karena kita datang semua dengan sikap hati yang haus gitu loh. Tiap kali datang ada aja yang cerita, ada yang kesaksian. Jadi kayaknya kita tuh benar-benar bukan cuma rutinitas, kompak itu jadi satu gaya hidup gitu loh. Jadi second family kita gitu loh. Jadi kita kalau ngumpul, kompak semangat gitu. Ayo cerita mulai, kamu dapetin apa, 30 menit itu kadang-kadang nggak berasa, cepat banget gitu loh. Dan ya itu sih. Iya apa ya, seneng aja lah. Maksudnya setiap hari itu menurutku sih setiap hari ya, dibandingin seminggu sekali, apalagi seminggu sekali lah ya. Tiap kali ketemu terus berjam-jam gitu ya, 1 jam, 2 jam, terus udah lupa semua. Kamu cerita dong seminggu dapetin apa? Udah lupa. Gitu kan? Kalau setiap hari kan selalu fresh from the oven. Yes. Selalu baru setiap hari gitu kan. Gitu. Yeah. Daripada ditumpuk ya. Iya, ditumpuk malah lupa. Ya, dan saya ngalamin ya, maksudnya dulu kan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu seperti apa ya. Tapi lewat kompak setiap hari, mau nggak mau kita merenungkan Taurat siang dan malam, karena pagi kita 4M, terus nanti siang ketemu nih kompak, kita sharing lagi, itu perenungan baru lagi. Ntar malam di keluarga, kita sharing lagi gitu, apa yang didapat gitu. Jadi merenungkan Taurat siang dan malam itu lewat kompak itu sangat efektif gitu. Iya, ulang-ulang. Betul. Dan memperkatakan ya. Jadi di kompak itu kita memperkatakan kan. Itu yang kadang-kadang kita dulu jarang ya memperkatakan firman Tuhan. Ya, makasih Sunardi, Aling, kesaksiannya sangat memberkati saya. Tuhan berkati ya, tetap semangat. Ya. Ya, ini ada yang raise hand. Apakah ada yang mau bicara? Samuel? Oh, udah live ya. Ya, Pak Yongki ada mau menambahkan? Setelah itu bisa langsung tutup dalam doa. Kita selesai, Pak Yongki. Silahkan. Oke. Saya terima kasih sebesar-besarnya ya sama Tuhan, tentunya juga sama tubuh Kristus, juga sama setiap kesaksian, juga tadi ketika mendoakan, dan saya juga khususnya juga kepada Pak Bambang dan Kak Judit ya. Saya melihat bahwa pribadi ini adalah pribadi yang menjadi inspirasi juga ya, bukan hanya kepada saya dan istri, bahkan anak-anak saya, tapi kepada tubuh Kristus. Ya, di mana Pak Bambang juga adalah salah satu ya yang mendapatkan hikmat tentang ibadah sejati. Ya, ibadah sejati kita juga merasakan ya, ketika kita diberikan pengajaran, juga diberikan praktek ya. Saya ingat sekali ya, saya dan teman-teman sampai ngejar kemana aja. Kalau Pak Bambang lagi sharing tentang ibadah sejati, kita ikut ke Gading Serpong, ke BSD, kita ngalamin lawatan Tuhan ya. Jadi ada 2 cara waktu itu, kalau sulit ke Lombok, ya ngejar aja waktu Pak Bambang ngisi di mana kita kejar gitu, murah meriah. Tapi kalau mau liburan kayak Pak Hadi, langsung ke Lombok ya Pak Hadi ya. Jadi bisa dapat plus-plus ya. Jadi saya percaya ketika kita bersama-sama hari ini mendengar setiap kebenaran firman Tuhan, ya, jadi kita, tadi saya juga share, tadi thank you Kak Judit ya, tekad itu fokus, tekun, dan sabar.
nekat itu tidak fokus, tidak tekun, tidak sabar ya. Jadi kalau nekat sama tekad itu beda tipis. Jadi kalau nekat gitu, nekat deh ke Koramdeo, nekat deh ke Kompak gitu, cuman pengen lihat gitu loh, cuman pengen denger, itu sih nggak akan ada hasil menurut saya. Tapi kalau orang-orang yang bertekad, berketetapan hati, dia pasti fokus ketemu Tuhan, dia pasti tekun melakukan apa yang Tuhan perintahkan, baik melalui pembicara yang sharing firman, baik juga dalam Kompak, dan dia punya hati yang sabar. Hati yang sabar adalah hati yang lebar, ya. Kalau hati yang tidak sabar, hatinya sempit gitu loh, nggak bisa masuk kesabaran. Jadi sulit sekali ya. Jadi saya percaya tadi juga saya juga diberkati, kata Kak Judith dan Pak Bambang, ibadah sejati adalah menguasai diri sendiri. Ya, jangan sampai kita menguasai orang lain. Ajak ke Koramdeo, ajak ke Kompak, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus taat sama saya bertobat, ya itu saya sih, di sini nggak ada ya. Saya dulu melakukan itu, kamu harus begini, datang jangan telat, kalau Koramdeo, ya kalau Kompak sungguh-sungguh gitu loh. Saya bertobat teman-teman, ternyata waktu saya nasihatin seperti itu semua, mereka tuh nggak berubah. Kenapa? Saya dulu yang harus berubah. Ternyata saya mulai menguasai diri. Saya percaya ketika kita sama-sama di dalam Koramdeo, ketika kita sama-sama di dalam Kompak, itu adalah pelayanan roh. Kita nggak bawa bendera saya nih ya, bendera pelayanan A, bendera saya pelayanan B, ya area saya ada area A++, area saya area yang lebih plus-plus lagi, area saya bintang 5. Waduh, udah deh saya bertobat deh. Karena kita nggak bawa bendera pelayanan, kita nggak bawa status, kita nggak bawa juga kepintaran kita, ya kita nggak bawa pengalaman kita. Kita yang bawa adalah hati kita, ya hati yang terus terkonek ya sama Tuhan, terkonek sama tubuh Kristus. Makanya kalau mau dengar-dengaran suara Tuhan, saya pesenin jangan sendirian, ya bahaya, ya dengarnya nanti jadinya suara hantu lagi, ya beda tipis juga hantu sama Tuhan. Ya, thank you Pak Bambang, Kak Judith, thank you Pak Hadi. Saya mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan suara tubuh Kristus yang mengasihi saya, keluarga saya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap antusias, teman-teman. Yuk kita berdoa. Sik ya, mana sik ya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa mendapatkan kesempatan yang begitu besar Tuhan. Ketika kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, ketika kami memiliki tekad Tuhan, ketika kami terus berfokus kepada Engkau Tuhan, ketika kami bertekun Tuhan, ketika kami bersabar Tuhan, kami tahu Tuhan, itu semua karena Engkau memberikan kepada setiap kami kasih karunia yang berlimpah-limpah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat bersehati mendoakan Pak Bambang dan Kak Judith Tuhan. Ketika pribadi ini juga bersama anak-anak mereka Tuhan, yang mendapatkan hikmat tentang ibadah sejati, ibadah yang menguasai diri sendiri Tuhan. Kami izinkan Tuhan, Engkau sendiri yang menguasai setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau masih ada dalam hati kami Tuhan. Kami mau menguasai pasangan kami Tuhan. Kami mau menguasai anak-anak kami Tuhan. Bahkan tanpa sadar kami mau menguasai pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak-bapak rohani kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami mau tersungkur Tuhan di kaki-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan. Baik melalui firman-Mu Tuhan. Baik melalui pujian penyembahan Tuhan. Baik juga melalui setiap tubuh Kristus yang meneguhkan. Setiap orang-orang yang bersaksi Tuhan. Setiap orang-orang yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu kami mau ikuti Tuhan. Biarlah pribadi Pak Bambang juga Tuhan dan Kak Judith berserta anak-anaknya akan terus menjadi inspirasi buat banyak orang Tuhan. Ketika mereka melakukan ibadah sejati. Mereka mendengar suara-Mu Tuhan. Mereka melakukan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Kami memberkati keluarga Pak Bambang, Kak Judith, bahkan anak-anaknya. Kami tahu Tuhan ada kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada Pak Bambang, keluarga, bahkan jemaat, murid-murid sejati yang berada di Lombok. Perluas kapasitas, perluas hikmat daripada Pak Bambang beserta keluarga. Kami berdoa juga
buat setiap co-host, setiap partisipan Tuhan. Biarlah setiap kebenaran yang mereka dengar, mereka mengerti, mereka melakukan, dan mereka mengajarkan ke dalam kompak-kompak bahkan kepada orang yang belum percaya. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Bambang.